kelompok 7 dengan materi 129. Hari ini kelompok 5 dengan judul aspek hukum perjanjian dalam aktivitas bisnis akan berpresentasi. Silakan kelompok 5. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dan kita akan membahas tentang aspek perjanjian hukum dalam aktivitas bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya Medan Permatasyari dengan NIM 118. Saya Robi Kujenar dengan NIM akhir 131. Saya Farah Raja dengan NIM 112. Saya Mas Pak Tarafi dengan NIM terakhir 1. Nah, rujukan masalah yang akan kita bahas di sini adalah apa saja elemen hukum esensial yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian di bisnis di Indonesia dianggap sah dan mengikat secara hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mempengaruhi penerapan dan interpretasi perjanjian dalam praktik. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi dalam efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa perjanjian bisnis di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mau masuk ya? selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kita menjalankan bisnis pasti akan mengalami perjanjian-perjanjian yang sangat banyak, entah itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian properti atau apapun itu. Next. Yaitu tiap undang-undang yang undang-undang dalam Undang-Undang 7 Pasal 233 tiap-tiap terkaitan yang terjadi karena persetujuan atau undang-undang. Sedangkan pasal 313 perjanjian adalah perbuatan yang bisa lebih dari 2 orang atau lebih. Next, jenis-jenis perjanjian dalam bisnis. Yang pertama itu pengertian yang kerjasama tuh bisa dibilang kita tuh harus misalnya kerja di suatu perusahaan itu udah meliputi suatu kesepakatan atau perjanjian, dan kita tuh harus mengerjakan suatu proyek atau suatu pekerjaan yang sudah disepakati di perusahaan tersebut. Yang kedua, perjanjian dalam usaha. Nah, dalam usaha ini tuh bisa dibilang usaha yang kita tuh buka usaha yang kecil-kecil seperti UMKM bersama teman. Yang ketiga, perjanjian di non-disclosure agreement atau singkat NDA. Nah, di sini tuh bisa dibilang kita contohnya saya magang di perusahaan lain gitu. Nah, bisa dibilang kita sudah menyepakati perjanjian tersebut di perusahaan tersebut. Kita tuh bisa dibilang harus menjaga informasi agar tidak bocor terhadap perusahaan lain atau pihak lain. Nah, sedangkan itu kita tuh harus harus menjaga peraturan tersebut agar informasi tersebut tidak bocor. Nah, biasanya kalau misalnya membocorkan informasi tersebut bisa dilakukan dengan negosiasi terhadap penerima informasi tersebut. Contohnya tuh kayak si penerima informasi tersebut bisa dibilang menanggung konsekuensinya terhadap sanksi kalau misalnya merugikan perusahaan kita. Yang keempat ada perjanjian kontraktor. Nah, dengan kontraktor itu bisa dibilang sama juga, yaitu kita tuh mengerjakan suatu kontrak dengan perusahaan lain atau perusahaan kita sendiri dengan berkesepakatan dan janji yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita udah memasuki kontrak dengan perusahaan lain, kita tidak bisa melakukan perusahaan lain karena kita udah berkontrak dengan perusahaan tersebut.
Nah, sedangkan yang kelima perjanjian terkait penjualan. Nah, perjanjian ini kita contohkan sebagai kita memesan produk di online gitu. Contoh kayak Shopee gitu ya. Kita memesan produk di Shopee gitu. Nah, kalau misalnya di Shopee itu kan biasanya kan kayak ada yang namanya tuh jam pembayaran dan kayak kapan barang tersebut datang ke rumah kita dan kayak metode pembayarannya apa aja seperti itu. Next. Pasal 317 awal yang menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Ini merupakan definisi dasar perjanjian. Yang kedua itu pasal 1230 KUH Perdata yaitu mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, yang ketiga pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat. Ini mencerminkan asas berkontrak dan kekuatan mengikat dari perjanjian. Adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian itu bisa terjadi kalau kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan ya. Jadi kalau cuma satu orang nggak mungkin bisa ada perjanjian. Yang kedua yaitu percakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, orang yang mau melakukan perjanjian itu harus bisa memiliki wewenang dalam bidang hukum ini. Yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Nah, jadi perjanjiannya ini harus lebih difokuskan pada persoalan tertentu, hal apa yang mau dibahas dalam perjanjian itu. Yang keempat yaitu adanya klausa yang halal. Nah, di sini halalnya ini maksudnya itu bukan halal yang kebalikan dari haram ya, tapi mungkin lebih seperti hal-hal yang tidak melanggar undang-undang. Jadi halalnya di sini itu adalah hal-hal yang tidak melanggar undang-undang. Baik, selanjutnya unsur, yaitu yang pertama unsur esensial, terus yang kedua ada unsur naturalia, dan yang ketiga ada unsur aksidentalia. Nah, yang pertama ini unsur esensialia ini itu wajib ada di dalam suatu perjanjian. Contohnya misalnya ini ketika kita mau bikin makanan, itu kan pasti ada resepnya. Ada resepnya, kayak misal kita mau bikin nasi goreng tapi nggak ada nasinya, berarti kan nggak bisa dibuat makanan gitu ya. Nah, ini seperti perjanjian ini, ketika tidak ada unsur esensialnya itu berarti perjanjian itu tidak sah, seperti itu. Nah, contohnya pada perjanjian jual beli itu seperti ketika kita melakukan perjanjian jual beli, berarti ada barang yang harus dijual dan ada patokan harga dalam perjanjian tersebut, seperti itu. Dan ketika dalam konteks perjanjian sewa menyewa, berarti ada barang yang mau disewakan dan ada syarat-syarat penyewaan barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ada unsur naturalia. Unsur ini tuh secara diam-diam itu pasti ada, kayak istilahnya mungkin tersirat gitu. Contohnya pada perjanjian jual beli itu secara tersirat kita sebagai penjual itu kita pasti bertanggung jawab atas cacatnya dalam produksi kita atau produknya kita gitu, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah unsur aksidentalia, unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian atau unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. Nah, unsur ini merupakan ketentuan tambahan yang dibuat berdasarkan oleh para pihak. Contohnya ketika contoh dalam konteks perjanjian jual beli itu adalah boleh. Misal kita beli barang, itu boleh dikembalikan dalam 7 hari. Kayak ada tambah-tambahannya gitu loh. Misal pas kita perjanjian sewa menyewa, misal kita nyewa kamera, terus
baterainya boleh dikembalikan secara tidak full gitu. Biasanya kan ada yang harus full, ada yang harus tidak full seperti itu. Next. Kemudian ada asas-asas hukum perjanjian. Nah, asas yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini diambil dari ketentuan dalam pasal 1338 ayat KUH Perdata yang tadi sudah disebutkan oleh Uut, yang berisi tentang membuat atau tidak membuat perjanjian, terus perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan persyaratan perjanjian. Yang terakhir adalah menentukan bentuk perjanjian itu secara tertulis atau lisan. Kemudian asas konsensualisme. Ini perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Ini adalah asas ini tuh harus ada karena ketika perjanjian itu terbit itu pasti ada percakapan kepada kedua para pihak untuk bisa bisa tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga adalah asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda. Menurut asas ini, kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian yang keempat adalah asas ikat baik, yaitu di sini asas ikat baik merupakan asas bahwa para pihak yang yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian. Jadi di sini itikat baiknya itu harus saling jujur. Aktivitas bisnis. Jadi ada dua hal ya di sini ya perannya. Ada yang perjanjian ini memiliki fungsi ekonomi penting, yaitu ada satu menetapkan hak dan kewajiban untuk mengurangi konflik. Jadi di sini itu kedua pihak itu memiliki hak dan kewajiban untuk ditetapkan terlebih dahulu supaya tidak ada semacam slack ya. Jadi lebih jelas. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Nah, jadi di sini semisal salah satu dari kedua belah pihak itu ada yang tidak memenuhi kewajibannya, itu salah satu pihak yang dirugikan itu bisa menuntut pihak yang merugikan itu. Jadi yang ketiga ini ada mengurangi risiko bisnis dengan mekanisme penyelesaian buat prestasi. Nah di sini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan buat prestasi. Yang keempat, mempermudah transaksi di masa depan dengan standar yang jelas. Jadi kalau semisal kedua belah pihak ini ingin melakukan perjanjian lagi pada masa yang akan datang, mungkin standarnya bisa dilakukan oleh perjanjian yang sebelumnya. Yang kelima yaitu mencegah ketidakadilan dengan memastikan setiap pihak memenuhi kewajibannya. Nah ini kurang lebih sama seperti yang kedua, yaitu kedua belah pihak harus memastikan apa kewajibannya itu terjalani ya. Nah ini yang kedua ada perannya itu penyelesaian sengketa. Nah di sini sengketa ini seperti perselisihan gitu ya. Jadi yang pertama ini penyelesaiannya ada dari lembaga pengadilan atau litigasi. Lembaga pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan resmi. Nah, dalam litigasi, pihak yang bersengketa membawa kasusnya ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim. Nah, yang kedua ini ada arbitrase atau jalur alternatif penyelesaiannya. Jadi di sini ada empat ya. Yang pertama arbitrase, yaitu penyelesaian sengketanya itu oleh arbiter, mungkin semacam apa ya? Semacam hakim pribadi. Jadi di sini sebagai pihak ketiga yang netral tetapi memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu negosiasi, yaitu tanpa pihak ketiga. Jadi kedua belah pihak ini yang merugikan dan dirugikan saling mengucapkan kesepakatannya tanpa ada pihak ketiga. Yang ketiga ini ada mediasi, yaitu penyelesaiannya itu dengan bantuan mediator atau pihak ketiga tapi netral dan hanya bersifat sebagai pembawa pesan. Yang keempat yaitu konsiliasi. Nah di sini konsiliasi ini mungkin lebih mirip seperti apa ya? Seperti pengacara, yaitu orang dari pihak ketiga yang memberikan rekomendasi untuk penyelesaian masalah. Nah, di sini terdapat 7 sektor. Yang pertama itu sektor perdagangan atau retail dan distributor. Contohnya perjanjian distributor untuk mendistribusikan
produk dengan harga dan eksklusivitas wilayah. Nah, yang kedua itu ada sektor jasa. Contohnya perjanjian kerjasama dengan konsultan seperti durasi proyek, biaya, dan lingkup pekerjaan. Nah, yang nomor 3 itu ada sektor properti dan real estate, yaitu perjanjian sewa menyewa untuk mengatur durasi, biaya, dan biaya sewa. Nah, lanjut. Nomor 4 ada sektor keuangan dan investasi. Contohnya perjanjian kredit dengan bank yang mencakup suku bunga, biaya, dan jaminan. Nah, yang kelima itu ada sektor teknologi dan informasi. Contohnya itu perjanjian perkembangan aplikasi untuk mengklasifikasi spesifikasi software. Nah, yang nomor 6 itu sektor kuliner dan hospitality. Contohnya perjanjian supplier bahan baku dengan restoran untuk mengenai harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Nah, yang terakhir itu ada sektor transportasi dan logistik yang jasa pengiriman barang, kontak antara logistik dan e-commerce. Seperti mungkin kita bisa lihat dan kita sering melakukan itu antara Shopee dengan JNE atau JNT Express atau JNE Express atau pengiriman barang, jasa pengiriman barang yang lain. Nah, itu masuk dalam sektor transportasi dan logistik. Kemudian perjanjian isi kendaraan, kesepakatan sewa kendaraan dan tanggung jawab hukum. Nah, ini kayak rental mobil gitu-gitu kan pasti ada perjanjiannya. Itu kayak harus gimana, durasinya gimana, kapan gitu, itu kan udah jelas seperti itu. Next. Nah, studi kasusnya kita adalah kasus TikTok Shop dan aspek hukum dalam aktivitas bisnis. Latar belakangnya, kan awalnya TikTok itu muncul cuma sebagai buat lihat video-video asik-asikan aja, buat video hiburan sama video promosi. Dan video promosi itu masih belum ada keranjang kuningnya. Cuman kita di event, ketika influencer itu mempromosikan produk, itu pasti kita kayak diarahkan untuk masuk websitenya dia untuk mencari barang-barang yang mau kita cari yang di-spill sama dia. Nah, pada tanggal 4 Oktober 2023, pemerintah menutup TikTok Shop karena melanggar Permendag nomor 31 yang melarang media sosial merangkap e-commerce. Nah, karena hal tersebut jadi TikTok akhirnya bekerja sama dengan Tokopedia, sehingga ya itu sekarang berlangsung sampai sekarang. Regulasi terkait dengan kasus ini adalah melarang media sosial berfungsi sebagai e-commerce, kemudian UU nomor 7 tahun 2012 mengatur perizinan usaha perdagangan, kemudian UU ITE nomor 19 tahun 2016 mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Mungkin dari sekian dari kelompok 5, mungkin dari teman-teman ada yang mau. Nama saya Sanding Taunisula dengan NIM akhir 141 yang bertanya, kenapa kok banyak perusahaan itu lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan litigasi? Terus itu jasa keuntungan dan kelemahan metode masing-masing. jasa keuntungan Dan kelemahan metode masing-masing, kan ada arbitrase sambil litigasi. Kamu jelaskan dulu litigasi apa biar semuanya bisa satu. Baik, tadi pertanyaan kenapa perusahaan arbitrase atau non litigasi dibandingkan dengan litigasi. Nah, kemungkinan
kemungkinan ini menurut pendapat kami itu ketika lembaga pengadilan atau litigase itu di perusahaan pasti nanti kan ada hukum ya yang bertindak dari pengadilannya. Jadi pasti itu kan dicari itu kayak kesalahannya apa, celah-celahnya apa, dokumennya seperti apa, pertimbangannya untuk pelanggaran ini seperti apa gitu kan. Kalau ada si pelapor ini melaporkan tentang perusahaan itu. Nah, dengan mereka mengambil non litigasi ini dengan penyelesaian seperti ini, itu kan pasti ada komunikasi antara dua belah pihak. Antara dua belah pihak ini pasti kayak gimana caranya biar yang merasa korban ini untung, tapi perusahaannya juga tetap untung. Jadi kayak mempertahankan keuntungan mereka gitu loh. Biar sama-sama. Jadi nggak rugi satunya naik gitu, enggak. Itu pasti di dalam di dunia bisnis itu seperti itu kan. Agak jahat tapi ya gitu, kebanyakan seperti itu gitu. Nah, maka dari itu kenapa di dalam perjanjian itu syaratnya harus mempunyai kecakapan. Mundur. Terus. Nah, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ini kalau kita nggak punya sifat kecakapan itu pasti syarat sahnya perjanjian kan ini. Kalau kita nggak cakap itu pasti nggak bisa membuat perjanjian dalam hukum perjanjian seperti itu. Apakah terjawab? Ya, berarti ini dia sama-sama enak gitu ya. Kalau keuntungannya dengan cara non litigasi itu pasti 50-50 gitu loh, win-win gitu, win-win solution seperti itu. Kalau litigasi itu kemungkinan besarnya menguntungkan satu pihak. Jadi kan kayak misal misalnya itu jadi kayak litigasi itu kayak bagi wis ketok palu ya wis ambruk ngono, paham gak sih? Tapi secara non litigasi iki kayak di win solution iso kerjasama atau gimana, kayak cari kehangatan silaturahminya ngono lho. Cukup. Nanti saya yang nanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.